Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya sudah kedatangan sebuah produk set-top box terbaru dari Lupi. Tipenya tipe DVB T201. Jadi Lupi mengeluarkan dua buah seri. Yang pertama seri 01, yang kedua adalah seri 02. Bentuk boxnya seperti ini. Kita lihat di dusnya terdapat tulisan informasi ya, mulai dari HDMI, Full HD, WiFi, EWS, PVR, timeshape, dan menggunakan memori 32 megabit. Ini dia bentuk dusnya. Di sini juga disertakan tampilan atau tulisan informasi keunggulan-keunggulannya ya, dan lain sebagainya. Ini keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh Lupi, diantaranya ada Full HD, memori 32 megabit, PVR, dan lain-lain. Untuk bagian belakang dus ada beberapa informasi, diantaranya panduan singkat instalasi, kemudian ada informasi mengenai media apa saja yang support, dan juga ada informasi mengenai EWS. Untuk informasi harga, saya beli set-top box ini secara online dengan harga Rp155.000. Dengan harga segitu, maka dalam box kita akan mendapatkan satu buah set-top box-nya, kemudian satu buah remote, dua buah baterai, dan satu kabel RCA, buku manual, dan kartu garansi. Set-top box Lupi tipe 01 bodi metal. Untuk bagian depan warna hitam menggunakan plastik, bahan plastik. Tampilannya yang pertama ada slot USB, kemudian layar ya, di sampingnya ada IR atau inframerah, kemudian channel plus, channel min, tombol menu, volume min, volume plus, tombol OK, dan yang terakhir tombol power. Sekilas untuk bodinya ini mirip dengan set-top box lainnya, misalnya dengan merek Wellhome yang tipe 01 juga, bahannya sama dari metal dan lubang-lubangnya hampir sama. Bagian belakang terdiri dari antena in, kemudian ada RF out, ada USB, ini berarti USB ada dua ya, depan dan belakang, kemudian ada HDMI, kemudian ada RCA video, audio R, dan audio L yang biasa digunakan untuk TV tabung. Bagi teman-teman yang mau mencabang antena bisa menggunakan RF out atau antena out ya, dari sini kemudian disalurkan ke set-top box yang lain atau ke TV yang lain dengan menggunakan antena out. Oke, selanjutnya akan saya bongkar set-top box ini untuk melihat bagian dalam dari set-top box ini ya, seperti apa, apakah mirip juga dengan produk-produk yang lain. Namun perlu diingat, jika kita membongkar casing set-top box ini berarti garansinya akan hangus ya. Jadi kalau masih betul atau tidak ada kerusakan, jangan sekali-kali dibuka karena masih ada garansinya di service center pabriknya, seperti itu ya. Oke, sudah terlihat bagian dalamnya seperti ini. Ini bagian suplainya ya, jadi menggunakan adaptor internal, kemudian ada buzzernya juga ya. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya akan saya bongkar pendingin atau heatsink dari IC-nya ya. Saya lakukan hal ini dengan hati-hati agar jangan sampai kaki-kakinya juga terlepas. Untuk teman-teman jangan ditiru ya. Saya hanya untuk memperlihatkan atau memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana rupa dalaman dari set-top box Lupi ini. Sudah terlihat IC-nya seperti ini. Saya coba untuk membacanya ya, karena tulisannya sangat kecil. Ini tertulis nasional GX ya, berarti ini menggunakan IC GX atau Goxin. Set-top box lain yang menggunakan chipset Goxin tipe GX6701, diantaranya ada Tanaka T2 bodi besi, kemudian ada Evonik H1, ada Freebox H1, Goldsat
Sonic, VSAT U1 versi 22, Kaonsat 899 HD, Matrix apel merah, Matrix Garuda, Matrix Burger, dan lain-lain. Saya mencoba menggunakan remote, ternyata untuk remote Lubi versi 01 ini bisa juga menggunakan remote dari Goldsat Sonic, bisa juga pakai remote Wilhelm 01 ya. Kita lihat bagaimana tampilan menu, dan seperti inilah tampilan menunya ya. Setahu saya ini persis dengan tipe Wilhelm yang tipe 01-nya, persis seperti ini. Untuk Lubi 01 tampilannya ini ada perubahan ya. Kalau dulu itu tampilannya bukan seperti ini, berarti ini sudah beda versi atau sudah di-upgrade ke versi yang terbaru. Untuk pengaturan-pengaturannya sebetulnya hampir semua set-top box sama saja ya. Kalau di set-top box Lubi ini untuk pengaturan ada di menu sistem. Di situ kita bisa mengatur baik gambar, kemudian mengatur layar, media, dan lain sebagainya. Jadi posisinya pengaturannya ada di menu sistem. Jika dibandingkan dengan set-top box yang lain, misal Tanaka Plastik yang pertama, untuk menu pengaturan ada di submenu tersendiri ya, jadi tidak dikumpulkan dalam satu menu seperti ini ya. Kalau ini kan pengaturannya ada di menu sistem. Sedangkan jika kita akan melakukan pencarian channel, ada di menu pencarian. Jika kita ingin mengetahui versi dari softwarenya, kita buka menu informasi. Kemudian jika kita ingin merubah daftar channel yang sudah kita dapat, ada di menu program. Sedangkan tampilan menu utama lainnya ada TikTok, WiFi, kemudian cuaca, IPTV, YouTube, terusan USB atau media informasi, dan lain sebagainya. Jika teman-teman menggunakan layar monitor dari komputer, kita bisa menyesuaikan terlebih dahulu, mengubah resolusi ya. Tentunya di TV tabung terlebih dahulu, ubah ke ukuran mulai dari 576p, karena kalau tidak diubah dari situ nanti tidak bisa digunakan di layar monitor komputer. Lubi 01 ini sudah mendukung perekaman tayangan, tentunya dengan menggunakan USB ya, bisa menggunakan flash disk atau bisa juga menggunakan micro SD MMC tapi menggunakan adaptor biar bisa masuk ke USB. Ini istilahnya biasa disebut sebagai USB PVR seperti itu ya. Terus set-top box Lubi 01 ini juga bisa menampilkan video dengan format MKV, AVI, MP4, terusan ekstensi MOV, TS, FLV, VOB, musik MP3, gambar yang ekstensinya JPG dan BMP atau bitmap. Kemudian bisa juga menikmati aplikasi YouTube, IPTV, cuaca, dan lain-lain melalui jaringan internet atau jaringan WiFi dengan menggunakan dongle WiFi tipenya tipe MTK RT5370 atau 7601. Bagi teman-teman yang sulit untuk menangkap suatu channel, gunakan pencarian manual ya. Seperti di set-top box ini kita pilih menu pencarian, kemudian pilih pencarian manual ya. Kemudian kita masukkan nomor channel yang diinginkan, kemudian kita putar antenanya perlahan, diarahkan ke arah yang tepat sampai keluar sinyal yang bagus, baru kita mulai pencarian. Seperti ini contohnya. Makanya bagi teman-teman itu download aplikasi sinyal digital dan kita
akan mendapatkan informasi dari pemancar atau tower-tower terdekat. Jadi yang MOK mana saja yang masuk ke wilayah atau ke lokasi kita. Jadi kita bisa tahu nomor-nomor dari channel yang akan kita cari, seperti itu ya. Kemudian bagi teman-teman yang mau upgrade software dari versi lama ke versi yang terbaru, bisa via USB ya, seperti ini contohnya. Kalau yang ini sudah di upgrade, jadi saya tidak perlu upgrade lagi. Beberapa menu pintas bisa menggunakan tombol remote ya. Saya coba menekan tombol EPG, maka akan tampil seperti ini. Maksud EPG itu maksudnya panduan program elektronik ya, untuk mengaktifkan panduan program pada suatu TV tertentu. Ada tombol TTX maksudnya untuk melihat informasi teletext. Kemudian ada tombol Go to untuk memilih waktu pemutaran atau penjadwalan pemutaran tayangan pada USB. Kita juga bisa mencari saluran TV dengan menekan tombol warna hijau dan kemudian kita ketikkan pada papan ketik nama channel yang kita maksud. Gunakan tombol atas bawah, geser kanan dan kiri ya. Kemudian OK. Jika kita menekan tombol warna kuning pada daftar saluran, maka akan menuju ke edit saluran ya. Di sini kita bisa merubah urutan dari saluran televisi, kemudian bisa menggeser ke atas ke bawah, kemudian bisa juga mengunci, bisa juga untuk memilih salah satu saluran menjadi favorit. Untuk melihat informasi sinyal pada suatu channel tertentu, kita bisa menekan tombol info 2 kali, maka akan keluar bar sinyal seperti tadi. Jumlah channel yang saya dapat di lokasi saya ini ada 20 ya, maksimalnya ada 24. Yang 4 itu channel TVRI dari Cirebon, tapi kayaknya tidak masuk karena saya bisa mengarahkan ke arah Cikuray Garut, bisa juga ke arah Cirebon. Kalau ke arah Cikuray Garut saya mendapatkan 20 channel, sama dengan yang di Cirebon ya, 20 channel juga, hanya minus MOK dari MTEK. Dan ini adalah tampilan dari layar set-top box saat mau dihidupkan. Kemudian tampil tulisan boot seperti ini. Untuk display jika sedang mati, maka yang akan tampil adalah tampilan waktu sesuai dengan yang kita settingkan ya. Jadi kita bisa menyetingkan tampilan saat set-top box mati apakah menampilkan jam atau tidak, seperti itu. Oke, demikian saja review dari saya kali ini. Kita akan lanjut mereview set-top box yang lain atau barang-barang elektronik yang lainnya pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.